Pada bagian 4 ini, kita akan melakukan simulasi pengujian batas-batas Atterberg atau biasa disebut Atterberg limits. Itu ada 3: batas cair tanah atau liquid limit, batas plastis atau plastis limit, kemudian batas susut atau shrinkage limit. Nah, yang pertama ini pada bagian 4A, bagian pertama kita akan melakukan pengujian batas cair tanah atau liquid limit. Untuk peralatannya bisa dilihat di sini. Untuk semua pengujian batas-batas Atterberg itu menggunakan saringan nomor 40. Saringan nomor 40 itu bukaan meshnya atau lubang ayakannya 0,425 mm. Pertama kita siapkan dulu tanahnya. Tanahnya kondisi kering, tapi nggak harus kering oven, jadi kering diangin-anginkan juga boleh, yang penting bisa dipecah gumpalannya. Nah, ini sudah kita siapkan tanah yang sudah kita pecahkan, kemudian disaring di saringan. Tanah yang dibutuhkan seberapa banyak? Secukupnya aja untuk dilakukan pengujian batas cair tanah. Cukupnya itu sekitar 400 gram udah cukup. Oke. Nah, yang diambil yang lolos saringan nomor 40. Ini lolos saringan nomor 40 seperti ini kira-kira. Setelah disaring, kita siapkan cawan porselen untuk mengaduk nanti dengan spatel. Kemudian ini alat batas cair tanah, biasa disebut alat case grande. Kemudian kita siapkan 4 pasang cawan untuk pengujian kadar air. Ini minimal ya, minimal 4 pasang. Kalau lebih bagus, lebih banyak lebih bagus, lebih teliti hasilnya. Nah, ini kita tuangkan aja ke cawan porselennya. Sedikit ya. Cukup. Untuk pengertian batas cair sendiri nanti bisa lihat di modul, jelas dia peralihan dari kondisi cair ke kondisi plastis. Nah, ini kita pada pengujian batas Atterberg itu yang dicari semuanya itu kadar airnya. Nah, untuk yang batas cair ini sendiri yang kita cari nanti kondisi hasilnya ditarik dari grafik, tapi yang dicari itu kondisi pada saat tanah nanti itu dibelah menjadi 2, kemudian diketuk, dia merapat sepanjang 13 mm atau 1,3 cm pada ketukan ke-25. Nah, ini kita campur, kita nggak tahu nih jumlah air yang dia butuhkan berapa, jadi kita campur secukupnya aja, sekiranya aja, jangan terlalu basah, jangan terlalu kering, karena kita nggak tahu sifat tanahnya seperti apa. Diaduk sampai kondisinya homogen, jadi airnya tercampur rata dengan tanahnya. Setelah tercampur rata, ini dipadatkan di cawan segrande. Bisa dilihat di modul ada gambar di halaman pertamanya. Dipadatkan tanahnya sejajar dengan bantalan karet ini. Dipadatkan tanah. Jadi kira-kira seperti ini. Kemudian ini alat penggerusnya, grooving tool. Digerus bagian tengahnya.
bagian tengahnya digerus sehingga tanahnya memisah sekitar 1 mm. Kemudian ini diketuk. Nah, yang perlu ingat baik-baik campuran yang adukan pertama ini, karena ini menentukan adukan berikutnya. Jadi kita coba dulu ya. Diingat dulu kondisi kepekatannya. Kita hitung 1, 2, 3. Oke, ini terlalu encer. Ini kita dapat 5 ketukan. 5 ketukan biasanya kita nggak ambil datanya. Nah, kira-kira dia diketuk tadi terbelah. Sekarang dia merapat nih. Kira-kira 13 mm. Ini merapat sepanjang ini. Jadi pada saat setelah dibelah, diketuk sampai dia merapat. Nah, pada saat merapat itu dihitung berapa ketukan. Misalnya, contohnya tadi ini 5 ketukan, artinya tanahnya terlalu basah sehingga dia mudah merapat. Kalau kita mau cari ketukan yang lebih banyak, artinya campuran berikutnya harus lebih pekat atau lebih sedikit airnya. Jadi setelah merapat nih, tadi sudah kita siapkan cawan kadar air, kita ambil kadar airnya. Proses ini bisa diambil satu sisi di bagian sini, langsung masukin cawan. Cawannya tentunya sudah ditimbang ya, jadi perlu diingat proses pengujian kadar air. Jadi setiap pengujian kadar air cawannya harus ditimbang terlebih dahulu. Jadi ini sudah disiapkan dan dimasukin satunya lagi. Nah, ini langsung dilanjutkan ke proses pengujian kadar air. Nah, sekarang detail pengujian batas airnya sendiri. Ini ada 4 kali, maksudnya 4 kali ini kita tadi mencari kondisi pada saat tanah itu dibelah dan diketuk kemudian merapat sepanjang 13 mili pada 25 ketukan. Tapi kita nggak bisa tuh menentukan berapa kadar airnya pada saat 25 ketukan. Makanya kita cari kira-kira dua kali percobaan di bawah 25 ketukan dan 2 kali percobaan di atas 25 ketukan. Jadi misalnya kita dapat 2 percobaan 13 ketukan dan misalnya 15 ketukan atau misalnya 20 ketukan. Selanjutnya bisa kita dapat 27 ketukan misalnya atau 35 ketukan. Jadi ada data misalnya 13, 15, 27, 35 misalnya seperti itu. Nanti bisa ditarik grafik, kemudian diperoleh berapa sih kadar air pada saat 25 ketukan. Nah, ini percobaan pertama, kita lakukan 4 percobaan seperti ini. Jadi setelah percobaan pertama tadi, tanahnya dimasukin ke cawan kadar air, ini dibersihkan lagi, dicuci, kembali lagi seperti awal. Jadi tanah tadi, kalau misalnya melakukan percobaan banyak, berarti tanah yang disaring juga banyak. Kemudian ini dicuci, dibersihkan seperti semula. Tanah yang sudah disaring dimasukkan lagi ke dalam sini. Kalau misalnya campuran pertama basah, campuran selanjutnya lebih kering lagi. Kalau misalnya kita dapat di awal campurannya sudah kering, misalnya di atas 25 ketukan, campuran selanjutnya bisa kita encerkan lagi, jadi lebih basah. Kurang lebih seperti itu untuk pengujian batas cair tanah. Untuk selanjutnya kita lakukan pengujian batas basis tanah menggunakan tanah yang sama, cuman metode pengerjaannya beda, lebih sederhana. Untuk pengujian batas cair tanah sampai di sini. Kita lanjut lagi di pengujian batas basis.